Dewi yang bijaksana, pelindung kota, dan pelindung pahlawan Yunani, dikenal juga sebagai Dewi Perang dan Kerajinan, serta merupakan anak favoritnya Dewa Zeus. Siapa lagi kalau bukan Athena? Siapa di sini yang suka sama karakter Athena? Athena adalah dewi yang anggun dan tegas. Bahkan Dewa Ares pun takut kepada Athena. Dan para pahlawan Yunani sering meminta bantuan dan nasihatnya. Kalau kalian sering ngikutin cerita mitologi yang ada pahlawan Yunaninya, pasti di situ setidaknya ada peran Athena. Walaupun setidaknya cuman ngasih bimbingan doang, ngasih nasihat. Karena itulah dia disebut sebagai pelindung pahlawan Yunani. Nama Athena sendiri erat kaitannya dengan kota Athens, yang bahasa Indonesianya adalah kota Athena. Nah, orang-orang Yunani kuno memperdebatkan apakah nama Dewi Athena itu didapatkan dari nama kota atau sebaliknya. Jadi antara apakah nama Dewi mengambil nama kota atau nama kota yang mengambil nama sang dewi. Nah, itu yang jadi perdebatan. Dalam seni, Athena biasanya digambarkan sebagai wanita agung dengan wajah cantik namun tegas, tanpa senyuman, bola mata abu-abu, dan tubuh yang anggun. Kalau wanita cantik namun tegas, ini kayak wanita-wanita yang berdedikasi tinggi. Biasanya seorang prajurit sih yang kayak gini. Dan memang Dewi Athena terkenal dengan kecakapan militernya, kemampuan militernya. Agak mirip lah sama wanita-wanita prajurit di luar sana. Dewi Athena selalu berpakaian agung, baik itu ketika dia menggunakan chiton, pakaian-pakaian Yunani kuno yang semacam kain putih yang dililitkan itu, maupun saat menggunakan baju besinya. Terus dia memakai helm Korintos, helm-helm Sparta itu, tapi dia makainya nggak penuh. Maksudnya ya lihat aja, pakai helmnya nggak sampai nutupin muka, tapi mungkin kalau dia mau perang aja baru diturunin. Terus dia juga memegang tombak dan perisai, yang mana perisainya kadang-kadang ada kepala Medusa, yang mana itu merupakan hadiah dari pahlawan Yunani Perseus. Dan terkadang di sekitar Athena itu terdapat burung hantu yang melambangkan kebijaksanaannya. Athena lahir dalam keadaan yang paling ajaib, karena dia lahir bukan seperti bayi pada umumnya, melainkan dia keluar dari kepalanya Zeus. Jadi setelah Zeus menjadi penguasa tertinggi, dia jatuh cinta dengan Metis, salah satu Titan, dan dianggap juga sebagai Oceanid ataupun dewi. Jadi dia ini dewi kebijaksanaan. Dan Metis adalah istri pertama dewa Zeus. Metis awalnya menolak Zeus dan berusaha menghindar darinya dengan berubah wujud menjadi binatang dan kabur. Tapi walaupun begitu, Metis tidak sekuat dewa Zeus. Jadi akhirnya dapatlah Metis ini, ketangkep dia. Dan udah, mereka bercinta dan Metis mengandung anaknya Zeus. Namun Zeus mendapatkan ramalan kalau Metis akan melahirkan anak-anak Zeus yang lebih kuat dari dirinya dan akan menggulingkan kekuasaannya. Sama seperti halnya Zeus yang mengkudetakan Kronos, ayahnya, dan Kronos yang mengkudetakan ayahnya lagi, Uranus. Jadi dari sang kakek Uranus yang dikudetakan sama bapaknya Zeus, Kronos, dan Kronos dikudetakan lagi sama Zeus. Dan ini ramalannya, anak-anaknya Zeus akan mengkudetakan dirinya. Jadi kayak semacam kutukan yang turun-temurun dari Uranus, Kronos, Zeus, kemudian ke anak-anaknya. Tapi yang buat Zeus itu masih ramalan. Metis ini sebenarnya akan melahirkan dua anak. Anak yang pertama adalah Dewi Athena, dan anak yang kedua adalah seorang putra yang tidak diketahui siapa namanya. Nah, anak yang kedua inilah yang akan menggulingkan kekuasaannya Zeus menurut ramalan itu. Jadi bukan Athena. Takut akan ramalan tersebut, Zeus meminta istrinya untuk berubah menjadi setetes air. Dan kemudian Zeus langsung menelan Metis yang berubah menjadi air itu. Zeus gak memberikan kesempatan kepada Metis untuk melahirkan. Namun Metis sudah mengandung dan melahirkanlah dia di dalam perut Zeus. Dan sepertinya sebelum Metis wafat, ini nggak ada ceritanya ya, ini cuma menurutku aja, Metis itu membuat baju besi untuk Athena. Oleh karena itu ketika Athena keluar, dia sudah dilengkapi dengan baju besinya. Nah, ketika saatnya tiba, Zeus mulai merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya. Kepalanya juga makin membesar. Karena udah nggak tahan lagi, Zeus meminta Hephaestus untuk membelah kepalanya dan melihat ke dalam untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Dengan kapaknya dia membelah kepala Zeus dan keluarlah Dewi Athena lengkap dengan baju besi atau armor beserta persenjataannya. Zeus bangga dengan kelahiran Athena karena Athena mewarisi kebijaksanaan ibunya. Dan Athena juga pintar dalam mengatur strategi perang yang bertolak belakang dengan anaknya
Zeus yang satu lagi, Dewa Ares. Nah, Dewa Ares ini kalau perang itu yang penting dia jago, main terobos aja. Nggak ada itu strategi-strategi, teknik-teknik, nggak ada. Yang penting mikronya jago, makronya dia nggak butuh. Kalau sedangkan Athena lebih ke makro ketimbang mikronya. Tapi mikronya dia juga kuat sih. Jadi Athena dan Ares itu bertolak belakang. Dan oleh karena itu mereka tidak akur. Dan untuk anak keduanya atau adiknya Athena, aku nggak tahu dia kemana. Mungkin dia sudah mati dalam kandungan atau sudah mati dalam perutnya Zeus. I don't know. Tapi mungkin karena udah mati itu juga lah, makanya dia tidak mempunyai nama, belum diberi nama. Di versi yang lain, para dewa-dewi berkumpul ketika Zeus kesakitan dan membelah kepalanya Zeus. Jadi bukan Hephaestus yang membelahnya. Nah, untuk versi ini menurutku lebih nyambung. Soalnya ada cerita kalau Hephaestus itu lahir setelah Athena lahir. Jadi bagaimana mungkin Hephaestus yang membelah kepalanya Zeus? Dia aja belum lahir. Mungkin agak bingung ya. Oke, jadi gini ceritanya. Kan Zeus bangga banget tuh sama Athena. Nah, istrinya Zeus, Dewi Hera, pada saat itu geram kepada Zeus karena Zeus bisa melahirkan anak yang hebat dengan sendirinya. Dewi Hera pun pengen membalas Zeus. Kalau Zeus bisa melahirkan anak yang hebat dengan sendirinya, Hera juga nggak mau kalah. Dia bakal melahirkan anak yang lebih hebat dari Athena dengan sendirinya. Dewi Hera ini udah pede nih kalau anaknya yang lahir bakal lebih hebat. Yang lahir ternyata adalah Hephaestus. Penampilannya buruk dan skillnya nggak jago-jago banget karena dia cuman blacksmith. Dewi Hera yang muak pun mengusir Hephaestus. Nah, berdasarkan cerita ini, jadi Hephaestus itu lahir setelah Athena lahir. Dan versi dimana Hephaestus yang membelah kepala Zeus itu alurnya bertabrakan sama cerita ini. Kecuali kalau Hephaestus lahir jauh sebelum Athena lahir. Entah lahir ke siapalah. Nah, itu baru nyambung ke kelahirannya Athena yang Hephaestus yang membuka kepalanya Zeus. Terus ada versi yang lain juga nih, yang mana Athena tidak memiliki ibu. Jadi Athena dilahirkan oleh Zeus doang. Metis itu bukan ibunya. Ini adalah cerita antara Athena dan Poseidon untuk memperebutkan wilayah. Jadi ada wilayah di Yunani kuno namanya Attika, yang mana di situ dipimpin oleh raja yang bernama Cecrops, pria setengah ular. Cecrops adalah penguasa yang luar biasa. Faktanya pemerintahannya mengantarkan zaman keemasan yang begitu mengesankan, sehingga para dewa pun memperhatikan perkembangan kotanya. Menurut Apollodorus, raja menamai kota Cecrops berdasarkan namanya sendiri. Namun demikian, kota itu belum secara resmi menerima perlindungan dari dewa. Jadi namanya masih bisa berubah. Dan ada dua dewa yang tertarik kepada kota Cecrops, yaitu Athena dan Poseidon. Lalu terjadilah kontes untuk membuktikan siapa yang layak melindungi kota tersebut. Nah, Zeus takut nih kalau mereka berdua kontes dan gak ada yang mengawasi atau membuat kesepakatan, takutnya mereka dua ini berantem. Nanti malah timbul kekacauan. Seperti yang kita tahu, Dewa Poseidon mengendalikan laut itu ngeri. Dan jangan sepelekan Dewi Athena juga, Dewi perang dan kebijaksanaan. Jadi Athena bukan Dewi kaleng-kaleng. Nah, kalau mereka berdua ini berantem, nanti bakal terjadi bencana yang besar yang terjadi di kota Cecrops. Untuk mencegah hal itu, Zeus turun tangan dan membuat kesepakatan kepada mereka. Jadi Zeus, Raja Cecrops, dan The Olympians yang lain akan menjadi juri kontes tersebut. Dan apapun keputusan juri harus diterima. Poseidon pun setuju, Athena pun setuju. Berkumpullah mereka semua di bukit suci Akropolis. Poseidon mulai terlebih dahulu. Dia menghantamkan trisulanya ke tanah. Bumi bergetar dan laut bawah tanah tercipta. Air kemudian menyembur dari lubang di tanah. Dan ini adalah hadiah dari Poseidon untuk orang-orang kota Cecrops. Namun hadiah dewa Poseidon itu adalah air laut yang kurang berguna sebenarnya pada saat itu. Akibatnya hadiah Poseidon disambut dengan antusiasme yang terbatas. Gak semua senang. Kemudian giliran Athena. Sang dewi berlutut dan menanam sesuatu di tanah. Semua orang menahan nafas, kayak penasaran gitu. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh sang dewi? Dalam beberapa saat, sebatang pohon yang tumbuh besar muncul dari tanah. Ini adalah hadiah dari Athena. Sebuah pohon zaitun. Pohon itu adalah sumber kayu yang berkualitas tinggi, sementara buahnya itu sangat bergizi dan dapat digunakan untuk membuat minyak zaitun, yang mana minyak zaitun ini memiliki banyak manfaat. Dan no debat, jelas pemenangnya adalah Athena. Tanpa ragu, Raja Cecrops dan juri-juri yang lain menyatakan Athena sebagai pemenangnya dan menjadi pelindung kota ini. Kota tersebut pun berganti nama menjadi kota Athens, yang bahasa Indonesianya
adalah kota Athena. Belum selesai sampai di situ, Dewa Poseidon yang kalah marah kepada warga Athens. Warga Athens tidak diterima di laut. Dewa Poseidon menolak mereka. Untuk meredam kemarahan Dewa Poseidon, warga-warga Athens ini mendirikan kuil Poseidon di kota Athens. Dan akhirnya Poseidon pun reda amarahnya. Sama seperti Dewi Artemis dan Dewi Hestia, Athena tidak pernah terombang-ambing dalam urusan cinta. Dia tidak punya suami. Oleh karena itu, Athena tidak pernah punya anak, alias dia perawan. Namun, Athena punya anak angkat yang bernama Eriktonius. Jadi ceritanya Dewi Athena mengunjungi Dewa Hephaestus untuk minta dibuatkan senjata. Nah, ternyata Hephaestus itu naksir sama Athena. Dewa pandai besi tersebut mencoba merayu Athena. Nah, Dewi Athena kan dewi yang perawan, dan dia juga nggak pengen punya suami. Ya udah otomatis ditolak lah Hephaestus ini. Apalagi Hephaestus kan burik, jadi ya udah auto tolak. Tapi Hephaestus tetap memaksa Athena untuk bercinta. Dia mengejar Athena dan berhasil menangkapnya untuk diperkosa. Athena di situ ngelawan. Selama pertarungan, air mani Hephaestus jatuh ke pahanya Athena. Sang dewi mengambil beberapa wol untuk dielap, untuk ngelap, dan lapnya ini dilemparkan jatuh ke bumi, ke tanah, dan air mani yang dibuang oleh Athena ke bumi itu menyebabkan Gaia hamil. Dan lahirlah Eriktonius. Athena kasihan dengan bentukan Eriktonius yang setengah ular. Sang dewi memutuskan untuk mengurus anak itu diam-diam dan memasukkannya ke dalam kotak, yang kemudian kotak itu diberikan kepada putri Raja Cecrops dan dikasih peringatan sama Athena untuk jangan membuka kotak tersebut. Tapi putri-putri raja tersebut itu penasaran dan membuka kotaknya. Mereka terkejut melihat Eriktonius yang merupakan bayi setengah ular. Karena mereka kaget, panik, putri-putri raja tersebut melarikan diri. Namun mereka terjatuh dari Akropolis dan mereka pun mati. Ketika Eriktonius mencapai usia dewasa, dia menjadi pemimpin baru kota Athens. Dia kemudian menikah dengan Naiad Praxitea dan memiliki seorang putra yang bernama Pandion I. Sepanjang masa pemerintahannya, Eriktonius ini dilindungi oleh Athena. Dan untuk membalas kebaikan Athena, Eriktonius mengadakan festival Panathenaik. Dipercaya juga bahwa dia, Eriktonius, yang menemukan kereta 4 kuda. Dan setelah kematiannya, Zeus sangat terkesan sehingga dia membuat rasi bintang Auriga atau kusir. Selain dewi perang dan kebijaksanaan, Athena juga jago dalam kerajinan tangan. Setara sama Hephaestus lah. Cuman udah pasti lebih jago Hephaestus. Nah, cerita yang paling terkenal yang berkaitan dengan kerajinan tangan adalah cerita tentang Arachne. Arachne adalah seorang penenun yang terkenal dan terampil, yang mana dia sangat membanggakan skillnya itu. Dan saking jagonya dia menarik perhatian dewa. Tapi dia membual, sombong, kalau tenunannya itu nggak ada duanya. Bahkan kerajinan tangannya lebih baik ketimbang Dewi Athena. Wup, jelas Dewi Athena nggak terima. Asal lo tahu ya dek, kemampuan lo itu adalah anugerah dari dewa. Harusnya Arachne berterima kasih, bukan malah merendahkan dewa-dewi. Athena melihat kesombongan Arachne sebagai tantangan kepada dirinya. Sebagai peringatan, Athena menyamar sebagai wanita tua untuk memperingati Arachne. Jangan sekali-sekali sombong dengan skill yang kamu punya, apalagi sambil menghina para dewa. Nanti akan ada akibat dari kesombongan itu. Tapi Arachne nggak peduli. Baru Athena pun muncul dengan wujud aslinya dan menantang Arachne untuk kontes menenun. Dan para dewa nanti akan menjadi saksinya. Bordiran Athena menggambarkan dirinya yang sedang kontes dengan Dewa Poseidon saat merebutkan kota Athens. Dan bordiran Arachne menggambarkan wanita yang menjadi korbannya Zeus, yaitu Europe. Ini sebenarnya sarkasme buat Zeus. Dan ternyata bordiran Arachne lah yang lebih baik ketimbang bordiran Athena. Athena yang marah karena kalah dan karena bordiran Arachne yang menghina para dewa, melemparkan ramuan Dewi Hikit kepada Arachne. Dan Arachne berubah menjadi manusia laba-laba dan mengutuknya untuk menenun selama-lamanya. Di versi yang lain, Athena itu nggak marah kalau dia kalah, tapi dia ingin mengajarkan kerendahan hati kepada Arachne. Sang dewi menyentuh dahi Arachne dan itu membuat Arachne dipenuhi rasa malu dan kemudian memutuskan untuk gantung diri. Athena menghidupkannya kembali dan mengubahnya menjadi manusia laba-laba dan membiarkannya menenun sepanjang waktu. Di versi yang lain lagi, Arachne lah yang kalah, Athena yang menang. Cuman sebelumnya mereka udah buat sumpah, siapapun yang kalah
nggak akan diizinkan untuk memegang alat tenun lagi. Dan di sini Arachne kalah. Dia pun sedih karena udah nggak bisa nenun lagi karena sumpahnya itu. Athena yang kasihan pun mengubahnya menjadi manusia laba-laba, sehingga Arachne masih bisa terus menenun tanpa melanggar sumpahnya. Kisah Medusa ini membuat banyak orang sebel dengan Athena karena Athena mengubah Medusa menjadi makhluk gorgon berambut ular. Ini udah pernah aku bahas, kalian bisa cek aja kartnya yang ada di sini. Ini aku ceritakan singkat aja. Jadi Medusa itu adalah wanita yang sangat cantik. Bahkan kecantikannya itu menarik perhatian seluruh pria di dunia ini. Nah, Medusa ngefans sama Dewi Athena. Dia pun memutuskan untuk menjadi pendeta kuil Athena. Tapi syaratnya harus tetap perawan, harus tetap suci. Jadilah Medusa ini sebagai pendeta kuil Athena. Nah, orang-orang yang datang ke kuil Athena bukannya berdoa di sana. Mereka cuma ingin melihat pendetanya. Mereka cuma ingin melihat Medusanya. Nah, Athena di situ udah mulai kesel sebenarnya. Cuman dia masih bisa tahan. Dan lagi-lagi, pastinya ini akan menarik perhatian para dewa. Dan yang tertarik kali ini adalah dewa Poseidon. Poseidon memaksa Medusa untuk bercinta dengannya. Tapi Medusa menolak. Nggak mau. Dia pun melarikan diri ke kuil Athena dengan harapan Dewi Athena akan menyelamatkannya. Ternyata enggak. Poseidon pun memperkosa Medusa di kuil Athena. Lebih tepatnya di depan patung Athena. Mengetahui hal itu, Athena marah karena Medusa telah menodai kuil sucinya. Dia pun mengutuk Medusa menjadi manusia setengah ular dengan rambut ular juga. Dan siapapun yang menatap mata Medusa akan menjadi batu. Untuk dewa laut Poseidon ya gimana ya, memang udah begitu kelakuannya. Jadi Athena nggak ngapa-ngapain Poseidon. Nah, nanti ke depannya Athena akan memberikan bantuan kepada pahlawan Yunani Perseus berupa perisai yang bisa menghalau tatapannya Medusa. Nah, pertanyaannya, kenapa Athena mau membantu Perseus untuk membunuh Medusa? Sebegitu bencinyakah Athena kepada Medusa? Jadi sehingga nggak cukup untuk mengutuknya saja, harus dibunuh juga? Tulis pendapat kalian. Sebagai dewi perang yang diasosiasikan dengan kebijaksanaan, Athena seringkali menjadi penolong para pahlawan Yunani. Ya, setidaknya minimal ngasih nasihat lah. Contohnya seperti Athena yang membimbing pahlawan Yunani Odysseus. Odysseus yang telah sampai di Ithaka dan ingin menemui istrinya, di situ Athena muncul untuk menceritakan keadaan kerajaannya. Athena pun membantu Odysseus untuk menyusun rencana agar Odysseus itu selamat dari kekacauan yang terjadi di kerajaannya. Karena Ithaka itu lagi kacau. Udah 20 tahun Odysseus nggak ada di singgasananya. Nggak jelas Odysseus ini udah mati atau belum. Jadi terjadilah kekacauan. Siapa yang akan menjadi raja setelah Odysseus? Dan akhirnya berkat bimbingan Athena, Odysseus selamat dan bisa bertemu kembali dengan istrinya, Penelope. Athena juga menolong Hercules atau Herakles, nama Yunaninya. Ketika Hercules ditinggal oleh ibunya di hutan, Dewi Athena menemukan Hercules, kemudian membawanya ke Gunung Olympus. Ya, Athena nggak tahu sih kalau itu Hercules. Dia cuma kasihan aja. Dan juga Athena pernah membantu Hercules saat melawan Ares. Athena juga pernah membantu Hercules dalam mengerjakan 12 tugasnya. Seperti saat Hercules memegang dunia, yang pada saat itu Atlas sedang pergi mencari apel emas. Dan jangan lupa kalau Athena dan Hercules itu adalah saudaraan. Satu bapak soalnya. Kemudian untuk pahlawan Yunani Perseus, Dewi Athena meminjamkan perisainya kepada Perseus saat akan melawan Medusa. Nah, di sini kita bahas tentang keputusan Athena terhadap Medusa yang membuat banyak orang kesel sama Athena. Kok malah Medusa yang dihukum? Kan Medusa dipaksa, bukan karena suka sama suka. Jadi sebenarnya Athena itu tahu kalau Poseidon lah pelakunya. Poseidon lah yang memaksa Medusa. Dan Medusa itu adalah korban. Cuman Poseidon itu kan dewa, makhluk immortal. Athena nggak bisa menghukumnya. Satu-satunya yang bisa dia hukum adalah cuma si Medusa yang manusia biasa. Jadi cuma Medusa lah yang kena. Athena pun memikirkan sesuatu yang bagi orang lain itu adalah hukuman, padahal sebenarnya itu adalah cara Athena untuk melindungi Medusa. Caranya adalah dengan membuat Medusa menjadi jelek, menjadi monster, sehingga Medusa nggak perlu lagi berurusan sama pemerkosaan, dan diberikan skill tatapan matanya itu untuk melindungi dirinya. Kalau dipikir-pikir seolah-olah biar nggak ada pria yang melihat wajahnya mungkin ya. Dan memang melakukan
tindakan seperti itu di tempat ibadah itu udah parah kali sih coy. Itu juga udah pelanggaran terbesar di mitologi Yunani. Harus dihukum karena telah menodai tempat ibadah. Tapi entah kenapa Poseidon itu nggak kena gitu, gara-gara dia dewa. Nah, bijaknya Athena, dia membuat seolah-olah menghukum Medusa, padahal dia sedang melindungi Medusa. Soalnya kalau Medusa cantik terus, ya bakal banyak pemerkosaan yang terjadi pada dirinya. Dan kalau terjadinya itu bukan di kuil Athena, mungkin Athena nggak sampai segitunya. Mungkin Athena paling nggak menganggap Medusa itu sebagai pendetanya lagi, gitu doang. Terus kenapa Athena membantu Perseus untuk membunuh Medusa? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurutku itu adalah tuntutan sih buat Athena, karena dia memang sebagai penolong para pahlawan Yunani. Ya, Athena harus menjawab harapan dari Perseus, gitu. Jadi itulah kenapa dia memberikan perisainya. Nah, aku nggak tahu nih apakah Athena terpaksa membantu Perseus atau memang sukarela. Oke, lanjut, tadi itu Perseus. Sekarang pahlawan Yunani Bellerophon. Bellerophon pada saat itu kebingungan karena dia sedang ditugaskan untuk melawan monster Chimaera. Bellerophon ini kurang pede dengan kemampuannya. Dia datang ke kuil Athena untuk berdoa. Namun dia tertidur di sana. Di dalam mimpinya, dia dibimbing sama Athena untuk pergi mencari kuda Pegasus dan menjinakkannya. Pergilah Bellerophon mencari Pegasus. Dan dengan bantuan Athena, sang pahlawan Yunani Bellerophon berhasil menjinakkan Pegasus. Alhasil, dia menang melawan monster Chimaera. Terus siapa lagi ya? Pada saat perang Troya, pahlawan Yunani Diomedes. Di situ Diomedes melawan dewa Ares. Dengan bantuan Athena juga, Diomedes berhasil menang melawan dewa Ares. Dia berhasil menusukkan tombaknya ke Ares. Terus sang dewi juga membantu Achilles ketika bertarung melawan Hector. Jadi memang Athena ini adalah penolong para pahlawan Yunani. Makanya Athena lebih disukai ketimbang Ares. Oke, itulah tadi pembahasan kita tentang Athena, dewi yang anggun dengan kebijaksanaan dan kecakapan militernya. Dia lahir dari kepalanya Zeus, dan ada versi yang mengatakan kalau Metis adalah ibunya, ada versi yang mengatakan kalau Athena tidak punya ibu. Kita bisa lihat Athena di sini benar-benar baik sebenarnya. Dia melindungi Medusa walaupun terlihat seperti hukuman. Dia membuat penenun Arachne menjadi rendah hati. Dan kalau kita ambil dari versi yang ketiga, yang mana Arachne nggak bisa lagi menenun karena sumpahnya, Dewi Athena dengan kebijaksanaannya mengubah Arachne menjadi laba-laba agar dia bisa terus menenun tanpa harus melanggar sumpahnya. Athena juga melindungi para pahlawan Yunani seperti menolong, membimbing, atau setidaknya memberi nasihat. Jadi gimana pendapat kalian tentang Athena? Apakah dia dewi yang kejam atau malah dia dewi yang sangat baik? Dan sebenarnya untuk versi Athena yang galak, emosian, dan kejam, itu adalah versi Romawinya, yaitu Minerva. Minerva adalah sinkretisme dari Athena. Nah, kalau versi Romawinya itu, Athena itu menghukum Medusa memang karena marah, dan ngehukum Arachne juga karena marah. Jadi Athena yang kejam itu mungkin itu dari Romawi, yaitu Minerva, bukan Athena yang dari Yunani. Jadi sekian pembahasan kita. Silahkan koreksi kalau ada yang perlu dikoreksi. Terima kasih buat udah nonton, subscribe, dan berkomentar. Sampai jumpa di next video.